dia salah satu aktor yang mumpuni, yang bagus, punya watak yang bagus, mainnya juga punya kualitas. Mungkin sekarang ini kita perlu mendoakan supaya Reza Etapi cepat dipulihkan gitu loh ya, bisa kembali lagi ke keaktorannya. Ya kita berdoa aja bersama-sama supaya kesehatan dia bisa pulih kembali. Dia aktor yang luar biasa. Ya mungkin sama dengan saya ya, kita tuh by proses ya. Dari awal, dia juga dari angkatan 80-an juga, dia main film pertama itu juga di bawah tahun 80, tahun 79 kalau nggak salah. Pengemis tukang becak kalau nggak salah itu, jadi karirnya itu udah sama panjangnya sama saya gitu ya. Jadi kita melakukannya itu memang secara proses, udah ngalamin sutradara dari yang ganas, yang maki-maki, yang luar kata-kata kasar, sampai yang lemah lembut sampai sekarang ini. Menarik aja kehidupan perfilman itu, menarik gitu ya. Makanya saya senang gitu karena saya anggap kerjaan ini bukannya kerjaan secara verbal tapi lebih kepada itu. Ya mungkin bukan spesifik kepada Ray, barangkali untuk semua aktor. Kerjaan kita itu kadang-kadang jamnya itu agak ngaco ya, sama dengan jurnalis. Jamnya itu nggak jelas. Tapi kalau kita anggap bahwa berat ya jadi berat, tapi kalau kita anggap jadi ringan ya jadi ringan. Jadi tergantung kualitas manusianya, mau diapain kerjaan ini, mau terus-menerus gaspol cari uang atau di manage setahun 5 judul aja atau 3 judul aja cukup. Kemampuan itu bisa nggak memanage. Kita tuh kadang-kadang kejebak sama kalau punya manajer, kejebak dengan programnya si manajer kan, artinya mau nggak mau lo harus kerja terus setiap hari segala macam, kayak di press gitu, kayak di perak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi nggak punya manajer karena saya ngerti bagaimana mengelola keaktoran saya. Mungkin saya setahun paling 2-3 film cukup, habis itu udah kehidupan yang lain masih banyak. Saya pergi kemana-mana, saya berinteraksi ini, saya olahraga, saya main kemana-mana segala macam. Itu kehidupan juga buat saya, jadi ngapain saya maksain. Makanya saya bisa ke titik ini karena bisa mengelola manajemen pribadi saya. Iyalah semua perangkat-perangkat yang baik kan sehat itu ya memang harus dilakukan. Berat sih kerjaannya sih. Orang bilang, oh kerjanya enak banget ya, dapat duit, pulang dapat nama segala macam. Rasain aja lu syuting di Batak Gebang, bisa rasain aja lu syuting di Periuk segala macam. Berat, panas. Apalagi yang dibilang sama anak-anak tadi yang syutingnya di Gunung Padar itu kan luar biasa, matahari ada sejengkal di kepala gitu loh ya, memang berat banget. Tapi pinter-pinter kita sebetulnya. Saya itu orang yang nggak terlalu gabung sama artis-artis lain. Saya ketika nggak syuting itu saya selalu masuk hutan. Saya selalu masuk ke kampung-kampung, jalan sendiri pakai motor. Kemudian saya bisa nginep, bisa kemah sendirian, solo camping istilahnya. Jarang berinteraksi sama pemain-pemain lain ketika nggak syuting. Karena buat saya perlu supaya ada balance kejiwaan saya, nggak cuma melulu hirup pikuk kota, tapi juga kedamaian di dalam hutan gitu loh. Supaya stabil hidup saya, kesehatan juga gitu, ada olahraganya segala macam. Ya mungkin orang lihatnya gitu, tapi saya nggak merasakan itu sih sebetulnya. Tapi kalau memang untuk mencapai kesehatan itu memang harus berani-berani untuk membuat sebuah program yang radikal gitu loh ya. Kalau mau dilihat duit ya duit semua, akhirnya kebablasan, akhirnya kamu masuk jebakan Batman nggak bisa keluar. Akhirnya yang ada tuanya sakit segala macam gitu. Tapi kalau dari awalnya lu punya sikap yang keras, bahwa sikap berkesenian yang keras, saya itu cuma pengen ngerjain cuma sekian episode aja atau sekian film aja, habis itu udah ada kehidupan lain yang gue lakonin gitu loh. Bukan bisnis ya, saya nggak suka bisnis. Saya selalu pengen jadi orang baik. Saya masih merasa belum kesampaian penuh ya, mungkin sampai akhir hayat pencapaian itu nggak akan berhenti, karena motivasi saya itu pengen orang yang berguna buat lingkungan kecil saya, juga pengen jadi orang baik. Udah itu aja, nggak macam-macam. Aku nggak perlu ngasih tahu perbedaan yang baik dan buruk ya. Zaman menuntut kita dulu tuh harus disiplin, harus loyal, harus segala macam. Zaman sekarang juga mungkin agak lebih cair, tapi lebih melebar. Jadi saya pikir sama aja. Nggak ada yang enakan dulu atau enakan sekarang, nggak ada. Buat saya itu sama aja. Kita tuh
kita tuh makhluk yang bisa beradaptasi, baik zaman dulu yang seperti itu maupun zaman sekarang yang seperti ini. Harus mampu terus beradaptasi gitu loh. Sekarang kita udah menggunakan ini ya beradaptasi. Kalau pengen berinteraksi ya beradaptasi sama ini. Jadi jangan ditolak, kemajuan zaman itu jangan ditolak, tapi beradaptasi aja. Masalah perlu dan nggak perlu ya tinggal dipilih-pilih aja. Ini enggak, ini ya, ini enggak, ini ya, ini main TikTok nggak usah, ini ya ini kayak gitu-gitulah. Ini mau baca juga ini nggak perlu, ini ya segala macam. Jadi harus pintar-pintar aja memilih. Tapi saya paham kenapa mereka tuh keras dan marah-marah melulu. Kita tuh pakai siluloid yang memang nggak bisa di retake. Kalau retake itu berarti buang uang, kebuang. Jadi karena kita pakai siluloid, mungkin orang kameramen tahu tuh, ya kan kita beli itu ban, nggak bisa lagi di rewind kayak pakai sekarang ini. Jadi tegangannya tegangan tinggi. Satu itu, kedua kita tuh nggak punya monitor. Monitornya itu cuma satu, cuma DOP aja. Saudara tuh nggak bisa lihat apa-apa. Jadi ketegangannya tuh tinggi. Jadi kalau mereka maki-maki dan marah-marah itu, buat saya tuh ya memang gitu kondisinya gitu loh, karena teknologinya tidak mumpuni. Tapi buat saya, buat pemain mungkin di gojlok dengan sistem kayak gitu jadi tough, jadi kuat dan jadi siap untuk hal yang macam-macam gitu loh.